Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwarudin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas dengan Kang Tendi terkait dengan Wangsit Prabu Siliwangi. Dan saya juga akan menunjukkan ke sahabat-sahabat bahwa pedang pusaka yang saya pegang ini adalah pedang sepuh di era Pajajaran. Ini termasuk pedang yang sudah langka, karena terus terang saya juga punya satu pedang yang handle-nya seperti ini, handle kepala macan atau kepala harimau. Oke sahabat-sahabat, nanti Wangsit Prabu Siliwangi mungkin saya akan membacakan terjemahannya saja sahabat-sahabat, dan seperti apa Wangsit Prabu Siliwangi di mata sejarawan atau Kang Tendi. Kita sama-sama saksikan sahabat-sahabat. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan Wangsit Prabu Siliwangi dan menyaksikan pembahasannya seperti apa dengan Kang Tendi, kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Ada istilah Wangsit Prabu Siliwangi. Oh iya betul. Kan kalau tidak salah di Wangsit Prabu Siliwangi itu ada ahyang kayak gitu. Betul. Iya. Saya akan ahyang, silakan ente yang mau ke kidul-kidul, yang mau ke wetan-wetan, yang mau ke pulau-pulau. Nah, itu bukankah itu bertanda berakhirnya Pajajaran? Bukan? Sebenarnya kan itu kita menarik ya kalau misalkan berbicara tentang Wangsit Siliwangi itu kan tradisi lisan yang dituturkan secara turun-temurun. Pernah lihat naskahnya nggak, atau tulisan dari manuskrip kunonya? Itu kan nggak ada kan ya? Nggak tahu. Iya, karena itu diucapkan secara turun-temurun atau secara lisan. Kalau misalkan manuskrip kan justru berbicara itu kebanyakan yang logis-logis. Kayak misalkan kita buka Siksa Kandang Karesian, kalau misalkan mau tahu bahasa Jawa, bahasa apa, tanyalah juru bahasa di Siksa Kandang Karesian. Kalau mau tahu golok gitu ya, tanyalah pandai besi gitu kan. Lalu misalkan lagi kita buka naskah lain, Bujaga Manik, dia jelas sekali melakukan perjalanan itu nggak terbang gitu ya, naik perahu, jalan kaki gitu kan. Sebenarnya yang naskah-naskah justru berasal dari tahun-tahun itu kebanyakan berbicara secara logis gitu. Cuman kalau misalkan tradisi lisan itu kan ada penambahan lah, ada pengurangan untuk mencari sisi-sisi seru dan menariknya. Dan memang kan kebiasaan tradisi di kita begitu gitu. Berarti menurut Kang Tendi tidak ada catatan? Ya saya sih sejauh penelusuran saya, mungkin saya yang belum baca gitu ya. Untuk yang Wangsit itu saya belum pernah baca gitu. Tapi kalau dengar sering gitu. Iya, justru yang selain Prabu Siliwangi kan selain namanya ya, Iya. yang paling populer itu kan di Wangsitnya ini. Iya. Bahkan beberapa pemimpin negara dari mulai Soekarno sampai sekarang juga itu selalu saja dikaitkan dengan ramalan atau Wangsit Prabu Siliwangi. Dan nantinya bakal anon ya. Maksudnya ternyata di naskah kuno tidak ada. Ya, Atau belum baca? Belum baca mungkin ya. Pernah dengar katanya kan ada yang juga dikaitkan dengan Untung Bogor itu kan. Karena ketika saya mendengar itu dari cerita yang lain, itu berbeda gitu. Oh, berbeda. Maksudnya tuh yang ini cerita ini Wangsit Siliwangi begini, yang ini cerita kok beda gitu, ada perbedaan. Jadi teksnya atau apa
isinya juga beda. Iya, isinya beda meskipun secara garis besar sama. iya, cuman kayaknya ada yang tambahan atau kurangannya gitu. Karena itulah kekurangannya tradisi lisan gitu. Tidak Lemah, ada ya? lemah, ada kebakuannya tuh lemah gitu. Uga wangsit Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan, kota takkan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menoleh yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, takkan terlihat. Apabila aku berbicara, takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa
dan tidak bersuara, tapi memberi ciri dengan wangian. Semenjak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri, sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui sebagian-sebagian, sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting dan daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Biarkan yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibanten dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu raja-raja dibelenggu, kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa, sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya, banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara, pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri, banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara
terdengar gemuruh burung meneteskan telur, riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama, penyakit bermunculan di sana sini. Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan, banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri, yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak, yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau sebab banyak yang mengamuk. Tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya, seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa, tapi memang keturunan penguasa dahulu kala, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak lama setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di bekas negara kita berdiri lagi sebuah negara di dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta, bukan buta pemaksa, tetapi buta tidak melihat segala penyakit dan penderitaan. Penjahat juga pencuri menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju, semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan. Aturan hanya menjadi bahan omongan karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya kusok, kulir padi banyak yang diselewengkan, sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong. Semuanya diberangus janji-janji belaka. Terlalu banyak orang pintar, tapi pintar keblinger. Saat itu datang pemuda berjanggut. Datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua, membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak dianggap karena pintar keblinger, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap, dimasukkan ke penjara. Lalu mereka mengacak-acak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran, sebab takut ketahuan bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta semakin hari semakin berkuasa, melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mukjizat datang untuk mereka, penguasa itu akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah, semakin lama semakin besar, meluas di seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar merebut
kan tanah yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam. Mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka merebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup. Yang bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Sawene. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dalam mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi. Nanti setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil. Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang cari oleh kalian pemuda gembala. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kan Prabu Siliwangi itu dengan macannya. Nah, kalau ini macannya kan? Iya, tampak seperti macan itu. Dan apa? Prabu Siliwangi selalu saja dikaitkan dengan macan. Bahkan sampai ada boloknya dan foto-foto juga selalu dikaitkan dengan macan harimau. Iya. Oh iya, karena itu tadi ya, pertama itu habitat yang utama itu macan itu ada di Jawa Barat itu dan kemudian macan ini adalah simbol dari kekuasaan, keberanian, dan juga kekuatannya pemimpin. Karena kan macan itu dikatakan juga di samping, kalau di kita kayaknya nggak ada singa ya, itu kan adalah the king of jungle gitu, raja hutan gitu. Karena di wilayah belantara itu ya yang paling kuat adalah macan itu atau harimau itu. Dan sosok Siliwangi sendiri ketika Ngahyang, dikatakan Ngahyang atau mungkin juga ketika ke istananya itu sudah nggak ada dan di sana hanya ada macan-macan, karena memang di daerah Bogor sendiri dulu tuh banyak sekali macan. Apa? Prabu Siliwangi sering kali saya dengar kenapa macan, karena yang ikutinya macan. Iya. Terus melakukan apa? Macan-macan juga pada tunduk. Nah itu ada cerita lain nggak soal kalau kata Prabu Siliwangi dengan macan itu? Karena apa tuh namanya, yang namanya orang dulu ya biasanya punya linui gitu kan. Linui itu apa? Ya semacam kelebihan gitu ya. Yang mungkin salah satunya bisa demikian. Tapi kalau misalkan secara logis zaman sekarang ya orang yang bisa begitu ya hanya orang yang terbiasa hidup dengan macan, dalam artian dia punya piaraan itu gitu. Karena kan kayak si Panji misalkan ya tahu ular gitu kan, karena dia memang biasa main ular gitu kan ya, memahami karakteristiknya sehingga ada serangan bisa refleks. Mungkin juga Prabu Siliwangi saat itu begitu. Jadi kalau Ratu itu ular, maka iya betul. Kalau Prabu Siliwangi harimau. Iya betul. Tapi memang ya itu tadi ya, karena saat itu masih banyak, mungkin nggak menutup kemungkinan bahwasanya tradisi memelihara ataupun juga hidup dengan harimau itu bisa terjadi. Karena memang dulu itu ada sampai saking apa tuh namanya, banyaknya macan ya. Ada tradisi di masyarakat itu 1 tahun sekali atau kapan gitu ya, itu mereka tuh nangkep harimaunya itu ditaruh di tengah alun-alun dan kemudian ditusuk-tusukin sama orang banyak. Itu sampai zaman kolonial tuh masih terjadi seperti itu. Bahkan diabadikan dalam berbagai macam lukisan yang ada di zaman kolonial tersebut. Jadi memang
saking banyaknya macan saat itu ya, harimau saat itu. Sekarang nggak mungkin ya, macannya juga udah nggak ada dan juga macan garong atau Nah, nanti saya jadi apa? Pedang yang dulunya harimau di era Pajajaran ini. Tadi salah-satu ceritanya seperti itu dengan kaitannya dengan Prabu Siliwangi yang memang di Tatar Pasundan habitat macan itu ya banyak. Tidak menutup kemungkinan Prabu Siliwangi itu memang punya kelebihan dalam menaklukkan macan. Pajajaran berarti berakhir tahun berapa? 1557 kalau tidak salah. Berdasarkan apa? Itu ada cerita rakyat dan juga pantun Bogor. Lalu ada juga berdasarkan manuskrip yang memang ini satu manuskrip dan manuskrip itu kadang berlainan gitu. Tapi kebanyakan mayoritas itu menyatakan bahwasanya Pajajaran itu runtuhnya itu ya ketika ada penyerangan dari Maulana Yusuf itu. Maulana Yusuf itu? Iya, anaknya dari Maulana Hasanuddin. Pajajaran? Iya, Banten. Banten. Jadi runtuhnya katanya itu ketika ada peperangan itu. Nyambung? Oh, nyambung. Maksudnya itu sudah zaman setelah jauh Siliwangi. Oh iya. Kan kalau misalkan kita dengar cerita rakyatnya itu Prabu Siliwangi itu ngahyang gitu ya. Iya. Dan keratonnya tiada gitu kan. Iya. Kalau misalkan versi cerita tadi Pak Pantun Bogor atau mungkin naskah-naskah itu tidak begitu. Tapi setelah zaman Siliwangi itu masih ada Prabu Surawisesa dan juga keturunannya sampai yang terakhir itu adalah Surya Kencana. Surya Kencana. Iya, Surya Kencana ini raja Pajajaran terakhir yang kemudian di keratonnya itu hancur karena mendapat serangan dari pasukan Banten itu. Dan itu unik juga. Jadi ketika keratonnya berhasil itu kan tadinya benteng besar ya. Orang Banten juga pasukan Banten itu nggak bisa menembusnya. Tapi akhirnya karena ada satu kisah pengkhianatan dan sebagainya ini bisa masuk. Dan yang diambil oleh pasukan Banten itu bukan harta benda dan sebagainya, tapi adalah tempat untuk menobatkan raja itu. Oh, yang dibawa ke Banten? Iya betul. Yang sekarang kalau di depan Banten itu Surosoan itu ada namanya Watu Gilang itu. Itu adalah tempat dinobatkannya raja. Jadi supaya Banten itu mengklaim, karena kan masih keturunannya, mengklaim adalah turunan Pajajaran dan di Pajajarannya nggak ada penobatan lagi. Jadi itu dia tempat penobatannya di bawah itu. Ada nilai-nilai apa di era siapa berarti? Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf. Betul. Nah di sininya Pajajarannya Surya Kencana. Kalau Surya Kencana berarti apanya Prabu Siliwangi? Itu sudah jauh. 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 Ada beberapa periode kekuasaan. Oke, sahabat-sahabat, nah itulah yang bisa kami sampaikan dan terima kasih kepada Kang Tendi yang sudah mau datang ke Pedang Golok Nusantara untuk berbagi informasi, untuk berbagi ilmu ke sahabat-sahabat dan kita semua sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa tonton terus video-video di channel YouTube Pedang Golok Nusantara, karena kita akan terus mengenalkan, mengabarkan tentang Pedang Golok Nusantara. Sekian, salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.